Salam jumpa kembali sahabat Karel Pengofisial sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke, saatnya kita ulas berita ya. Berita yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini adalah berita yang ditulis oleh Warta Ekonomi ya. Warta Ekonomi. Dia menulis berita dengan judul Deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 bersama Nasdem dan PKS. Demokrat langsung genjot habis-habisan. Oke, kita bacakan dulu beritanya ya. Setelah itu kita akan bahas. Warta Ekonomi Jakarta. Koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Rencananya deklarasi Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai Capres 2024 bakal dilakukan pada 10 November 2022 bertepatan dengan Hari Pahlawan ya. Partai Demokrat pun siap menggenjot habis-habisan Anies Baswedan setelah resmi dideklarasikan sebagai Capres 2024. Hal tersebut disampaikan juru bicara Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra dalam keterangan Kamis 29 September 2022. Karena kami inginnya begitu deklarasi koalisi yang akan kami bentuk langsung gejot habis-habisan, ujarnya. Jadi tidak ada lagi diskusi-diskusi mengenai visi misi. Program kerja ini itu tidak perlu, jadi sudah langsung sosialisasi, sambungnya. Ya, saya kira diskusi itu tentu perlu ya. Hersaki mengatakan bahwa koalisi Demokrat, Nasdem, PKS akan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Oke. Bahwa koalisi ini akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan, tuturnya. Karena itu, mereka mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Namun, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono belum bisa memastikan siapa sosok cawapres yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ini sosok capresnya, ini sosok cawapresnya, silakan, ini rekam jejaknya, rakyat Indonesia silakan mempelajari. Kalau merasa cocok, pas dengan semangat ini, mari bersama-sama kita, pungkasnya ya. Siapa ya kira-kira cawapresnya? Sebelumnya politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan menyebutkan deklarasi Anies Capres 2024 bakal dilakukan pada 10 November 2022. Zulfan mengatakan Anies Baswedan bakal diusung tiga partai politik yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kandidat Capres yang akan diusung Partai Nasdem itu ada 3 kan sejak awal, ujarnya Rabu 28 September 2022. 3 itu diantaranya 1 Pak Andika Perkasa, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ya, secara logika politik yang paling memungkinkan ya adalah Anies Baswedan dan memang akan diumumkan, sambungnya ya. Dari awal itu sudah diduga oleh publik ya bahwa nanti Anies Baswedan yang akan diumumkan. Oke. Ya, belum memastikan mengenai calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan dalam bursa calon presiden wakil presiden. Zulfan menuturkan cawapres pasangan Anies Baswedan bisa saja diumumkan secara langsung atau bersamaan jika selesai dibahas. Kan urgen itu kan capres duluan, tapi kalau dari sekarang sampai 10 November soal cawapres sudah selesai ya bareng-bareng, tapi kalau belum kan bisa dilanjutkan lagi, ucapnya ya. Jadi menurutnya yang urgen itu adalah capresnya ya, bukan cawapresnya ya. Urgen dalam arti apa kita belum tahu ya, padahal pemilu kan masih jauh sebenarnya, masih ya sekitar 2 tahunan. Lalu urgennya di mana? Ya, oke, sahabat Karel Pengofisial sekalian ya. Jadi saya kira tokoh Anies Baswedan ini memang ya boleh dikatakan sangat fenomenal ya. Beliau ini dinilai oleh publik bahwa dia adalah antitesis dari Joko Widodo ya. Hal ini bermula ketika beliau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, lalu ketika beliau bertarung di Pilgub DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno dan berhasil mengalahkan Ahok Jarot
yang merupakan representasi dari partai penguasa, ya, sehingga timbul kontroversi-kontroversi dalam kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta, ya, dalam setiap kesempatan komunikasi politik, kemudian dalam setiap kebijakan Anies Baswedan itu selalu menimbulkan atau memunculkan banyak sekali kritikan yang tajam, ya, dari koalisi partai pemerintah, ya. Kontroversi seperti ini ternyata memberikan efek positif bagi Anies Baswedan, ya. Kita lihat bahwa popularitas kemudian elektabilitas Anies Baswedan itu selalu berada di puncak, ya, selalu berada di urutan 3 besar. Kalau kita mengacu kepada survei hasil survei dari berbagai lembaga survei nasional terkait dengan tokoh, ya, yang diajukan atau diusulkan oleh masyarakat supaya bisa ikut serta dalam pencalonan presiden di 2024, ya. Nama Anies Baswedan itu selalu bercokol di 3 besar bersama Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Dan lebih istimewa lagi adalah Anies ini merupakan satu-satunya tokoh yang non partai, ya. Jadi kalau Prabowo itu kan dari Partai Gerindra, kemudian Ganjar Pranowo kan dari PD Perjuangan, tapi Anies Baswedan ini adalah tokoh non partai tetapi memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Nah, potensi-potensi yang dimiliki oleh Anies Baswedan ini akhirnya dimanfaatkan oleh partai politik, ya. Partai politik melirik dia dan memanfaatkan potensi yang dia miliki ini untuk menggenjot suara di pemilu 2024. Jadi saya kira langkah yang diambil oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres di 2024, saya kira ini adalah langkah cerdas, ya. Jadi ketiga partai ini mau mengunci Anies supaya menjadi peternak suara bagi mereka di pemilu 2024, ya. Ya, memang pengalaman membuktikan, ya, kalau memang partai politik yang tidak memiliki figur untuk dijadikan sebagai capres ataupun cawapres, maka partai itu akan ditinggalkan oleh pemilih. Sehingga saya kira Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera, saya kira mereka benar-benar memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan figur seperti Anies Baswedan, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah langkah cerdas yang dimiliki oleh ketiga partai ini, ya. Lalu apakah ada dampak lainnya? Karena kita ketahui bahwa Anies ini kan preferensi politik selama ini kan Anies dianggap sebagai salah satu tokoh antitesis dari Joko Widodo, ya. Sementara ketiga partai yang mengusung Anies Baswedan, yang akan mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres 2024 ini, ya, preferensi politik mereka selama ini berbeda, ya. Nasdem berada di koalisi partai pemerintah, sementara Demokrat dan PKS itu berada di luar atau menjadi partai oposisi. Jadi kalau kita lihat, ya, memang preferensi politik Partai Demokrat, PKS, dan Anies itu sudah sejalan. Tetapi kalau Partai Nasdem, ya, saya kira dia kan sedang beralih dari partai penguasa menuju ke partai oposisi, ya. Jadi kalau memang dia memutuskan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan, tentu ada imbas politik bagi Partai Nasdem, ya, yaitu bahwa Nasdem akan ditinggalkan pemilih-pemilih yang merupakan simpatisan atau pemilih Jokowi, ya kan. Jadi pemilih Jokowi itu akan menentukan pilihannya ke tokoh mana yang memang preferensi politiknya itu sejalan atau searah dengan Joko Widodo, ya. Dan saya kira Partai Nasdem sudah punya cara atau strategi untuk mengendalikan hal ini, ya. Lalu yang berikut berkaitan dengan cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, ya. Saya kira tokoh yang banyak didengung-dengungkan oleh publik, ya, untuk menjadi duet Anies di 2024 itu saya kira AHY, ya. Dan AHY ini kan merupakan ketua Partai Demokrat, ya, salah satu partai yang akan menjadi deklarator
Anies sebagai capres 2024 ya. Jadi kalau memang ketiga partai ini menyepakati menduetkan Anies Baswedan dan AHY untuk Pilpres 2024, saya kira ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik ya. Anies AHY ini akan sangat diperhitungkan di 2024 ya, akan berhadapan dengan Prabowo Subianto dan pasangannya, kemudian apakah Ganjar Pranowo dan pasangannya, ataukah Puan Maharani dan pasangannya, ataukah Erlangga Hartarto dan pasangannya. Dan saya kira ini akan menjadi pertarungan yang menarik yang akan kita saksikan di pemilu 2024 ya. Oke, sahabat Karelkom Official sekalian, itulah sedikit analisa singkat dari saya. Teman-teman sahabat sekalian, silakan komentari, silakan tanggapi, dan jangan lupa tuliskan analisa kalian, tanggapan kalian di kolom komentar channel ini ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.